Jadi selamat pagi. Pagi. Sebenarnya kan kita sudah saling mengenal. Saya mahasiswa S1 Keperawatan Unhas. Oke. Lusai. Oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang bagaimana menjaga pola tidur yang efektif selama pandemi. Bahkan ini sebagai mahasiswa ada banyak tugas kuliah, tugas organisasi sampai menumpuk begitu, sampai biasa tidur di atas, sudah di atas jam 12 malam, baru bangun lagi subuh kerja tugas. Nah, betul. Saya setuju. Jadi sebenarnya saya ingin bertanya, jam tidur Anda pada malam hari itu jam berapa? Baik, jam tidur malam saya itu biasa lagi 10 menit jam 12 malam. Atau kalau lagi weekend itu Sabtu atau Minggu cepat tidur jam 10 lah sudah tidur. Karena kalau hari-hari biasa Sabtu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu tugas di menumpuk sekali, dan hari Sabtu dan Minggu adalah libur. Kalau jam bangun paginya itu jam berapa? Kalau jam bangun pagi saya itu biasa jam 6. Jam 6 itu saya melihat dulu pekerjaan yang belum dikerjakan kemarin dan sekaligus mengatur schedule untuk hari ini, apa-apa yang akan dikerjakan dari tugas-tugas kemarin belum selesai. Jadi pagi-pagi sudah ada schedule untuk satu hari ini aku bikin apa, nanti kalau ada hal-hal yang bertabrakan bisa diantisipasi, begitu mungkin. Jadi kan ini selama pandemi kan, selama corona kita belajar kuliah daring begitu. Nah, tujuan kuliah daring ini kan untuk mengurangi penyebaran virus corona. Nah, virus corona ini sendiri kita itu dapat terkena virus corona kalau imun kita lemah. Nah, sedangkan selama kuliah daring ini kebanyakan kita tidak tidur sesuai jam waktu yang seharusnya. Bahkan terasa bahwa kuliah offline lebih teratur jam tidur daripada selama kuliah daring. Nah, sedangkan fungsi tidur untuk menjaga kesehatan mental, emosional, dan menjaga imunitas tubuh tetap terjaga. Nah, jika imunitas tubuh kita ini tetap terjaga, maka kita tidak akan tapi tidak mudah terkena virus corona gitu. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tidur kita itu ada 2 faktor. Pertama itu faktor psikologis, yaitu ada ansietas dan suhu tubuh. Nah, ansietas itu artinya itu kecemasan yang berlebihan sampai berlarut-larut. Misalnya itu kalau kita sebagai mahasiswa kayak cemas, tugas sudah terkumpul belum, besok ujian, masa 2 minggu lagi ujian, belum belajar, tugas masih banyak. Terus faktor suhu tubuh, biasa kan kita merasa kayak suhu tubuh kita itu kayak kita mau istirahat. Ada lagi nih, tapi tidak semua orang mengalami ini, karena cuma sebagian orang yang terlibat dalam organisasi. Biasanya ada kegiatan organisasi secara daring dilakukan biasa pada malam hari, karena pada pagi hari itu, pagi sampai siang sampai sore sampai ada jam 8 malam itu kan perkuliahan. Jadi kegiatan organisasi mengambil pada pukul 9, biasa sampai lewat jam 1 malam begitu. Nah, di bawah mata itu hitam, terus selalu menguap, sedikit-sedikit duduk menguap, terus kayak mengantuk, maunya tidur terus gitu. Nah, dari penjelasan sebelumnya apa ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau kurang jelas begitu? Oke, saya ingin bertanya tentang materi yang tadi dipaparkan terkait masalah tugas yang mungkin deadline pada keesokan harinya, tetapi pada hari katakanlah hari sebelumnya itu, sehari sebelum deadline itu ternyata kita belum selesai mengerjakannya sampai pada sudah larut malam, dan ternyata untuk esok hari sudah deadline dan batas pengumpulan. Kira-kira menurut pendapat mbaknya ini yang mana yang lebih bagus? Apakah kita harus
terpaksa mengerjakannya sampai larut malam tembus pagi, atau kita besok bangun pagi-pagi untuk mengerjakannya, atau mungkin bagaimana? Nah, pertanyaannya ini berkaitan dengan bagaimana mengatasi pola tidur yang tidak efektif, pola tidur yang salah begitu. Nah, dalam cara-cara mengatasi pola tidur yang tidak efektif ini ada yang namanya manajemen waktu. Nah, di sini kita sebagai mahasiswa manajemen waktu, karena tugas yang diberikan oleh dosen tidak mungkin diberikan hari ini kemudian besoknya langsung deadline begitu, langsung harus dikerjakan. Kalaupun ada tugas seperti itu, paling hanya tugas SK yang tidak terlalu sulit, misalnya hanya dikerjakan 1-2 jam. Nah, biasanya dosen itu memberikan waktu deadline sampai 1 minggu kan, atau 3 hari. Nah, di sini kita sebagai mahasiswa memanajemen waktu. Bagaimana manajemen waktu, membuat jadwal, mengatur bagaimana mana tugas yang deadline-nya lebih dulu, kemudian mana yang deadline-nya lebih lama. Begitu kita mengerjakan tugas dimulai dari yang deadline-nya lebih awal. Nah, dengan begitu kita bisa menghindari pola tidur yang salah pada malam hari. Nah, dan apabila kita sudah berusaha manajemen waktu namun tidak sempat begitu, masih belum selesai, sedangkan besok kita sudah harus mengumpulkan. Nah, itu bagusnya kalau kita lebih baik berusaha mengerjakan setengahnya pada malam hari, jangan sampai terlalu larut. Kemudian kita bangun pada pagi hari itu subuh sekitar jam 4 atau jam 5, kemudian kita lanjut mengerjakan tugas. Nah, apakah Oke, ya itu sudah cukup membantu. Cuman saya punya pertanyaan lagi, bagaimana misalnya Mbak ini sebagai mahasiswi kesehatan untuk memberi misalnya solusi jika ada kalangan terdekat Mbak ini yang justru terlihat mengerjakan tugasnya justru terlalu lama, terlalu larut malam, dan ya terlanjur, maksud saya ya terlanjur sudah deadline sekali ceritanya begitu, anggaplah begitu, dan terpaksa mungkin dia kurang percaya diri untuk menyelesaikannya besoknya, terpaksa dia harus mengerjakan sampai larut malam. Kira-kira bagaimana solusi yang terbaik untuk memberikan pemahaman kepada orang tersebut misalnya? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa bagaimana kita memanajemen waktu, jangan membuat SKS atau sistem sekarang saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah atau tips-tips untuk supaya menjaga pola tidur tetap efektif. Nah, pertama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada yang namanya manajemen waktu, menjaga waktu tidur ideal. Jangan melakukan sistem kebut semalam, namun mengerjakan tugas sedikit demi sedikit supaya tidak bertumpuk dan tidak harus kita kerjakan sampai larut malam begitu. Nah, kemudian ada tidur siang, ada di depan laptop begitu, depan laptop selama bisa dibilang 12 jam lah dalam sehari. Bisa juga lebih, kita duduk depan laptop itu otot-otot menjadi kaku, jadi kalau tidur kayak bagaimana begitu, krek. ya. Kemudian batasi waktu penggunaan gadget, handphone. Nah, kalau misalnya kuliah sudah selesai, ya sebaiknya kita beristirahat lah, tidak usah lagi buka sosmed lah, buka chat-chat teman lah, apalah yang tidak penting, dibatasi penggunaan waktunya. Nah, karena cahaya biru yang terang juga dari HP itu dapat membuat otak dan mata itu kayak lebih terjaga, rasanya kayak lebih fresh. Jadi kalau kayak tidur kayak mengantuk, memang merasa mengantuk, tapi mata kayak masih fresh karena cahaya biru dari HP itu, radiasi. Yang berikutnya itu gunakan tempat tidur hanya untuk tidur. Bahkan ada itu orang yang biasa naik tempat tidur, main HP lagi, ambil laptop, nonton di atas tempat tidur. Biasa ada yang ambil makanan, naik tempat tidur, cemilan sambil makan di atas tempat tidur. Nah, itu yang seharusnya kita hindari, karena ketika kita sudah terbiasa
naik tempat tidur, melakukan kegiatan lain di tempat tidur. Ketika kita benar-benar mengantuk mau naik tempat tidur langsung tidur, pasti karena otak itu terbiasa naik tempat tidur tidak langsung tidur, jadi kayak pasti naik tempat tidur cuma guling sana guling sini, menunggu 1 jam 2 jam untuk betul-betul tertidur begitu. Nah kemudian yang terakhir itu pasang alarm untuk tetap bangun di pagi hari secara teratur. Jadi jam berapapun kita tidur, misalnya mau tidur jam 10, jam 11, jam 12, kita harus bangun pagi secara teratur, konsisten begitu bangun pagi. Jadi tidak tidur sampai jam 9 pagi sampai jam 10 pagi, itu bisa mengganggu waktu tidur kita yang berikutnya nantinya, karena rasa tubuh langsung terasa jadi kayak panas. Nah seperti itu. Bagaimana jadi bisa saya pertanyakan kembali tentang materi yang tadi sudah dijelaskan? Oh, boleh, silakan. Jadi saya mau bertanya ini, tadi kan sudah jelaskan mengenai fungsi tidur. Nah, bagaimana fungsi tidur yang sudah saya jelaskan tadi? Oke, menurut yang saya tangkap, fungsi tidur yang Anda jelaskan tadi itu ya gunanya untuk ya jika tidur itu cukup ya itu akan mempengaruhi sistem imun dalam tubuh untuk melaksanakan kegiatan setelah hari esoknya, maksudnya setelah bangun tidur. Ya tidur itu ya mempengaruhi dan memberikan semangat untuk hari esoknya, seperti demikian mungkin. Oh ya, hampir ini sih, hampir tepat ya, karena maksudnya fungsi tidur itu untuk memberikan imun yang kebal terhadap tubuh kita, sehingga kita tidak mudah terkena virus corona di tengah pandemi ini. Nah kemudian tips-tips untuk membuat tidur terasa lebih nyaman mana? Oke, yang menurut saya tangkap dari Anda itu untuk tips-tips untuk membuat tidur lebih nyaman ya, untuk kasus di mana pengerjaan tugas berarti solusinya adalah tugasnya dikerjakan sebelum deadline, maksudnya adalah lebih cepat sebelum jangan sampai tugas ini mempengaruhi kualitas tidur, maksudnya seperti itu untuk kasus tugas. Dan untuk kasus selain tugas, misalnya faktor-faktor eksternal, berarti faktor-faktor lingkungan, berarti untuk menjaga kualitas tidur janganlah faktor-faktor di luar atau faktor-faktor eksternal itu mengganggu kualitas tidur, seperti yang Anda bilang tadi, misalnya faktor makanan, naik di tempat tidur makan, atau mungkin naik di tempat tidur main HP, dan atau mungkin hal-hal lain yang dilakukan di tempat tidur selain tidur, ya itu akan mempengaruhi pemikiran bahwa tempat tidur bukan tempat untuk tidur lagi. Berarti nanti ketika tidur kurang memahami rasa tempat tidur. Begitu apa ya, yang ditambah? Ya sudah seperti itu. Oh ya. Nah jadi kesimpulannya di sini yaitu kita harus menjaga pikiran begitu sebelum tidur. Jika sebelum tidur kita itu memikirkan terus memikirkan tugas, ujian, ada lagi ini belum dikerjakan, ujian mah 1 minggu depan tapi sudah membebani sekarang, ujian minggu depan. Nah itu lebih baik kita jangan tidur dulu, kita lebih baik duduk, pikirkan solusinya bagaimana, setelah tenang baru kita tidur, supaya tidur kita itu nyenyak. Kalau kita tidur sambil membawa pikiran, pasti ujung-ujungnya tidur cuma guling sana guling sini, biasa sampai insomnia. Nah selain itu juga kan kalau tidur gitu kita juga bisa matikan lampu atau putar musik yang bisa bikin tidur kita lebih nyenyak. Nah intinya kita harus walaupun kuliah secara daring, kuliah non-stop, memakan waktu yang lama, harus tetap memperhatikan kualitas tidur untuk menjaga imun tubuh tetap terjaga sehingga tidak mudah terkena COVID. Baiklah, di sini saya ada refleksikan semacam kesimpulan lah, poin-poin dari yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Bisa kan disimpan, dibaca-baca untuk siapa tahu ada yang tadi dikurang mengerti, bisa ditemukan jawabannya di dalam situ. Nah,
Saya rasa sekian informasi yang bisa saya berikan. Semoga kedepannya kita bisa lebih menjaga kualitas tidur lagi, manajemen waktu mengerjakan tugas supaya waktu tidur kita tidak berkurang sehingga imun tubuh kita itu tetap terjaga. Nah, dengan begitu kita juga akan terhindar dari virus corona. Nah, saya rasa sekian, saya pamit dulu. Oke. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Sama-sama. Bisa. Tehnya Mbak, enggak minum. Tapi dulu